Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'ullaha atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita ketemu lagi saudaraku seiman seislam. Atas ridho rahmat Allah, kita dikasih usia sampai hari ini, kita bisa menikmati, kita bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, saya tidak pernah jenuh, apalagi bosan untuk menyampaikan ajaran-ajaran suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Marilah kita pergunakan waktu kita, hidup kita, mumpung Allah memberi kita hidup. Mari kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Mari kita jadikan pelajaran saudara-saudara kita, keluarga kita, emak kita, bapak kita, adik kita, atau abang kita yang telah mendahului kita kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kondisi keadaan mereka di alam barzah? Saudaraku seiman, seislam, perbanyaklah baca-baca Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ada keterangan tentang hadis Rasulullah mengenai kehidupan di alam kubur, di alam barzah. Rasulullah secara mendetail menerangkan, menjelaskan bagaimana proses manusia yang telah mati ketika berada dalam kuburnya. Bahkan Al-Quran menjelaskan banyak keterangan-keterangan yang sahih, yang jelas sejelas-jelasnya dan benar sebenar-benarnya. Al-Quran maha benar bahwa orang yang mati karena banyak dosa di masa hidupnya, dia menyesali perbuatannya. Dia ingin dikembalikan ke dunia untuk beramaliyah sesuai sunnah Rasulullah. Tapi semuanya telah terlambat. Mari kita beragama yang benar, beragama yang suci, beragama yang lurus, beragama yang murni semurni-murninya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Mari kita tinggalkan budaya, adat istiadat, tradisi nenek moyang, tradisi leluhur yang sangat jauh menyimpang dari petunjuk Allah, dari perintah Allah, dari petunjuk Rasulullah, dari perintah Rasulullah. Jangan pernah takut kita kepada manusia. Kita hidup ini hanya mencari ridho Allah. Ridho Allah. Karena kalau Allah ridho, surga balasannya. Jangan kita cari ridho manusia. Manusia mengantarkan kita hanya sebatas liang kubur. Kesedihan mereka nggak lama, paling 3 hari, 7 hari, hilang. Tinggal kita dipendam dalam bumi sendiri, tak ada teman kecuali amaliyah kita yang menjadi sahabat, amaliyah kita yang menjadi penolong. Tentu amaliyah yang sahih, bersih dari tahayul bid'ah khurafat. Masalah agama, masalah serius, bukan main-main ini.
Antara dunia dan akhirat, agama itulah jalannya. Penghubung dunia akhirat, agama. Allah sudah mengatakan di Al-Quran, hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah maha benar, Al-Quran maha benar, hadis maha benar. Karena apa maha benar hadis? Karena perkataan-perkataan Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah wahyu yang diwahyukan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Jadi perkataan Rasulullah bukan pendapat, akal, pikiran, hawa nafsu. Bukan. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Beliau meninggalkan 2 pusaka. Rasulullah meninggalkan 2 petunjuk, 2 pusaka, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mari kita pelajari hadis-hadis sahih Rasulullah. Banyak hadis-hadis sahih Rasulullah. Oleh karena itulah, ketika Imam As-Syafi'i ditanya muridnya, ya guru, jika datang perkataan atau hadis Rasulullah kepadaku, kemana perkataanmu kuletakkan? Letakkan. Apa kata Imam As-Syafi'i dengan tawaduknya? Utamakan hadis Rasulullah. Kemudian muridnya bertanya lagi, ya guru, kalau datang perkataan sahabat kepadaku, hadis-hadis atau perkataan-perkataan sahabat kepadaku, kemana letakkan perkataanmu? Letakkan perkataanku. Utamakan perkataan sahabat Nabi. Hebat, mulia. Inilah orang berilmu. Bukan ambisi untuk jadi orang yang akulah segalanya. Akulah yang mengetahui segalanya. Imam As-Syafi'i begitu mulia. Beliau meletakkan, mengagungkan hadis Rasulullah yang sahih. Beliau meletakkan, mengagungkan perkataan-perkataan sahabat. Karena Imam As-Syafi'i manusia berilmu. Dia sangat yakin dan betul-betul mengamalkan perkataan Rasulullah. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Wahai saudaraku seiman seislam, bicara Islam, bicara ilmu. Bukan hawa nafsu. Hari ini bisa kita lihat di mimbar-mimbar. Dia ingin menunjukkan kemampuannya bahwa dialah yang ahli ilmu. Sehingga perkataannya banyak yang salah dan belepotan. Karena bukan berdasarkan nas atau hujah. Insya Allah, mari kita terus ikut pengajian-pengajian Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh ulama para nabi. Mari kita dengarkan keterangan tentang bagaimana beragama yang benar dari ulama para nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang bertanya pada hari ini, di mana saja, khususnya di negeri-negeri kaum muslimin, bagaimana cara beragama yang baik dari mereka, dari orang-orang taat yang ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak tahu jalan, berada dalam kebimbangan dan keheranan, kebingungan. Saya ingin beragama dengan cara yang baik. Bagaimana cara saya beragama dengan baik? Itu dipertanyakan. Cara beragama yang baik adalah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW, berpegang dengan sunnah beliau. Generasi yang pertama dari umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tidak pernah keluar dari sunnah beliau. Karena Rasulullah SAW namanya Rasulullah, utusan Allah. Yang Allah utus bukan fulan dan fulan, tapi yang Allah utus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, yang menyampaikan risalah Rabbul Alamin. Karena itu
wajib bagi manusia mengimaninya. Karena itu sunnah wajib diimani, diyakini, dibenarkan, dan dikatakan, dan didakwakan, dan diamalkan. Itu sunnah. Tidak boleh keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap kehidupan keagamaan kita dari awal sampai akhir tidak boleh lepas dari sunnah, dan selalu akan ditanya, ini ada sunnahnya atau tidak? Kalau kita mengerjakan satu perbuatan ibadah, pasti kita akan ditanya, ini ada sunnahnya atau tidak? Kenapa saudara mengerjakan ini? Atau saudara mengucapkan ucapan, perkataan, zikir dan lain sebagainya. Ditanya, yang ditanya apa? Sunnahnya. Yang ditanya adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan ini ada sunnahnya dari kiai, tidak, enggak ada. Yang jadi Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara meyakini satu keyakinan, maka saudara ditanya, apakah keyakinan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Saudara tidak ditanya, apakah keyakinan ini yang saudara yakini diyakini oleh Ustadz Fulan, Kiai Fulan? Tidak. Saudara akan ditanya, apakah keyakinan yang saudara yakini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah perkataan yang saudara ucapkan yang berkaitan dengan agama diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah perbuatan ibadah yang saudara kerjakan diajarkan, diperintah atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak? Oleh karena itu, malaikat Munkar dan Nakir bertanya di dalam kubur tentang Nabi Muhammad SAW. Semuanya berpulang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara beragama, dan ini yang telah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, yang mereka ikuti bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnahnya nenek moyang, sunnahnya bapak dan kakek-kakek mereka, sunnahnya guru-guru mereka. Ini salah. Harus kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Baru berubah cara dan sikap beragama kita. Dan pada saat itu Allah akan angkat dan muliakan kaum muslimin, karena mereka memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Abdul Hakim bin Amir Abdad menyampaikan ilmu-ilmunya tentang Al-Quran dan sunnah Nabi. Tapi syaitan dari jenis manusia gak pernah ridho kepada beliau, gak pernah suka dengan pengajian beliau, bahkan dihujat dengan caci maki dan fitnah, dengan sebutan-sebutan yang sangat-sangat nggak arif. Gembong Wahabi, pemecah belah umat. Persis perkataan-perkataan orang musyrikin Mekah ketika mencerca Rasulullah. Kehadiran Rasulullah memecah belah persaudaraan. Terulang persis hari ini, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat 1432 tahun yang silam, hari ini terjadi lagi. Pengajian sunnah berdasarkan petunjuk Quran dan sunnah dibubarkan. Mengerikan. Inilah akibat umat Islam tidak paham Quran, tidak paham hadis Rasulullah,
taklid buta kepada guru-gurunya, taklid buta kepada kiai-kiainya. Semogalah kalian semua cerdas dan berakal sehat. Buka Quran, buka hadis, buka kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Masalah agama, masalah serius. Resikonya neraka jika kita salah memilih guru. Hati-hatilah saudaraku seiman seislam. Kritislah terhadap sikap-sikap, perilaku dan perkataan orang-orang yang disebut ustadz atau mengklaim diri sebagai mursyid, kiai. Jangan ikuti mereka jika tak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Jangan ikuti mereka. Cari guru yang benar. Cari ulama pewaris Nabi yang berilmu, yang banyak menghafal hadis-hadis sahih, yang banyak menghafal ayat Al-Quran. Itu guru kita. Siapapun dia, dari mana pun latar belakangnya. Mau dia dari Nahdlatul Ulama, NU, mau dia dari Muhammadiyah, mau dia dari Persis, atau dia dari Al-Irsyad, dari mana saja. Kalau dia menyampaikan ajaran-ajaran kepada kita, bersumber dari Al-Quran, hadis, dan perkataan para sahabat, atau imam yang 4, ikuti, taati. Pecinta, pengikut Rasulullah, nggak talik buta. Tidak talik buta, cuma kritis. Nah ini, apakah mereka sanggup mengajari kita-kita ini yang kritis dan bertanya, ya Ustadz, ya Guru, ya Habib, ya Kiai, apakah yang Anda katakan itu ada dalilnya? Apakah ada hujahnya? Itu. Bukan apa yang dikatakan oleh gurunya dia diam. Iya. Sami'na wa ata'na. Enggak gitu. Itu pengajian 50 tahun yang silam. Pengajian hari ini terbuka. Jadi kalau ada yang mengatakan pengajian-pengajian Quran dan Sunnah yang sekarang disebut Salafi, sifatnya tertutup, itu bohong dan fitnah yang nyata. Pengajian Al-Quran dan Sunnah terbuka. Siapa saja silahkan ikut datang. Terbuka untuk siapa saja. Enggak kalangan sendiri. Enggak. Untuk umat manusia. Karena gurunya menyampaikan. Posisi dia duduk untuk menyampaikan. Bukan membawa ajaran. Sebagaimana diterangkan tadi oleh ulama pewaris Nabi. Abdul Hakim bin Amir Abdad. Beliau hanya menyampaikan. Berhentilah kalian memfitnah. Takutlah kepada azab kubur. Takutlah kepada siksa neraka. Jangan lagi pernah kalian mengatakan bahwa orang-orang salaf merasa lebih suci. Orang-orang salaf merasa lebih benar. Orang-orang salaf yang memiliki surga. Itu semua kebodohan-kebodohan yang nyata. Tuduhan-tuduhan dan fitnah yang keji. Berhentilah untuk menghujat. Mari kita belajar dan mengaji. Mari kita ikhlas. Jadikan para tetangga kita. Lihat, tetangga-tetangga kita yang udah pada mati satu persatu. Selesai hidupnya di dunia. Selesai. Kita bisa lihat semasa hidupnya dia. Apakah dia termasuk orang yang saleh? Apakah dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah? Kemudian kita baca hadis-hadis Rasulullah tentang alam kubur, siksa kubur, azab kubur. Ini yang perlu kita pelajari. Insya Allah, para pecinta, para pengikut Rasulullah, istiqomah dalam yang diridhoi Allah, di jalan yang hak. Apapun resikonya, kebenaran tetaplah kebenaran.
Apapun tantangannya, madu tetaplah madu. Begitu juga sebaliknya. Yang namanya kebatilan adalah kebatilan. Yang namanya racun adalah racun. Tegar dalam kebenaran. Allah melindungi kita. Insya Allah, kita dimanapun berada, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين